Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, semoga kalian sehat-sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa dan kami akan memberi sedikit contoh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aura Setiawan dan 4 rekan saya yaitu Ahmad Fauzan, Fadil Lukman Al-Hakim, Nur Arisya Lubis, dan Nabila Indra Anjani. Pengertian dari kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulis bahasa dapat tercapai. Artian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terkait oleh tulisan. Ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Arisya Lubis dengan NIM 0601212035. Saya akan memberikan penjelasan tentang kesalahan berbahasa dalam penulisan spanduk iklan. Penulisan spanduk iklan pada gambar tersebut pasti tidak tahu ada 2 macam di dalam kalimat di. Yang pertama, menunjukkan tempat yang harus ditulis terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Di yang kedua, merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Jadi, kata depan di yang ada pada gambar itu harus digabungkan menjadi dijual, karena kata jual merupakan kata kerja. Bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Lukman Al-Hakim bernim 0601212034. Saya akan memberikan penjelasan tentang kesalahan berbahasa dalam televisi Indonesia. Yang pertama ada izin. Seharusnya yang benar itu adalah izin, bukan izin. J-nya itu seharusnya Z, jadi yang benar adalah izin. Yang kedua ada mengantri. Seharusnya yang benar adalah mengantre, berasal dari kata antre. Dan yang terakhir ada kata mencontek. Sebagian besar media sering sekali menulis kata mencontek, padahal yang benar adalah menyontek, berasal dari kata sontek. Seharusnya bukan mencontek karena kata nyontek mengalami pelesapan seperti menyapu, memaku, dan menulis. Kata yang mengalami pelesapan yakni kata yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Dari sekian banyak stasiun TV, hanya SCTV yang menuliskan kata menyontek, dan itulah kalimat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indra Anjani, NIM 0601212037. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada koran yang berjudul Bacok korbannya di dekat halte, 2 begal ditangkap. 1. Pada paragraf 10, di sini terdapat contoh ejaan bahasa Indonesia yaitu
Kurang dari 3 jam, TM pun berhasil dibekuk oleh polisi di rumahnya di kawasan Kampung Dukuh. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat melakukan kejahatan, 1 buah sarung golok, dan jaket yang dikenakan korban. Ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah: kurang dari 3 jam, TM pun berhasil dibekuk oleh polisi di rumahnya di kawasan Kampung Dukuh. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat melakukan kejahatan, 1 buah sarung, golok, dan jaket yang dikenakan korban. 2. Pada paragraf keempat, kalimat kedua, di sini terdapat contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif yaitu: kondisi itu yang dimanfaatkan pelaku untuk mencuri ponsel milik korban. Sedangkan contoh kalimat efektif yaitu: kondisi itu dimanfaatkan pelaku untuk mencuri ponsel milik korban. 3. Kata baku dan tidak baku terdapat pada paragraf kelima yaitu: saat menuju halte, Panji sedang mendengar musik yang dia setel lewat handphone ini menyebabkan pelaku kemudian mencoba merampas handphonenya tersebut, tuturnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata setel yang benar adalah setel. Jadi, kalimat yang benar adalah: saat menuju halte, Panji sedang mendengar musik yang dia setel lewat handphone ini menyebabkan pelaku kemudian mencoba merampas handphone tersebut, tuturnya. 4. Terdapat contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif di judul koran ini yaitu: bacok korbannya di dekat halte, 2 begal ditangkap. Contoh kalimat efektifnya yaitu: bacok korban di dekat halte, 2 begal ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 0601212036. Saya akan menganalisis kesalahan berbahasa dalam suatu iklan. Yang pertama, apotik. Padahal kalau Anda agak rajin membuka kamus, tentu Anda tahu bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bentuk yang baku adalah apotek dan bukan apotik. Tentu beda lagi dengan hipotek. Yang kedua ialah sumber teknik sentral. Kata teknik tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, melainkan seharusnya diganti dengan sumber teknik sentral. Yang ketiga ialah dijual, yang seharusnya menjadi dijual. Yang keempat ialah rumput gue lebih asik dari tetangga. Ini adalah tagline iklan suatu merek rokok. Tagline ini bertebaran di layar televisi, di koran, di baliho-baliho pinggir jalan. Sekilas, tagline iklan itu tidak aneh dan kita paham maksudnya. Namun, kalau ditilik dari pemilihan dan penggunaan kata, kita jadi tahu bahwa yang lebih asyik daripada rumput saya adalah tetangga saya, bukan rumput tetangga saya. Kalau mau lebih akurat, tagline itu harusnya berbunyi: rumput gue lebih asyik daripada rumput tetangga. Rumput tetangga berbeda jauh dari tetangga. Ketidaktepatan juga mendera kata asik yang seharusnya asyik dan dari yang seharusnya daripada. Selanjutnya ialah foto di atas diambil dari suatu iklan jajanan yang kesalahannya terdapat penulisan ice yang seharusnya es, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata es memiliki arti air beku. Selanjutnya, foto di atas diambil dari spanduk iklan di depan TNI Polri 321 Sukahaji. Terdapat kesalahan penulisan mensukseskan, seharusnya menjadi menyukseskan, karena dalam morfologi kata men bergabung dengan kata konsonan akan melebar menjadi men. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya kira sudah jelas ya tentang pengertian dan contoh kesalahan berbahasa. Jadi, karena sudah jelas, kami akhiri saja ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.